Beberapa pebisnis menganggap bahwa cara dropship merupakan cara untuk memasarkan atau memperluas jangkauan bisnis yang kurang menjanjikan. Padahal, sebanyak 23% dari seluruh penjualan daring dalam skala global memakai sistem dropshipping. Lantas, masihkah sistem dropship ini layak dan relevan untuk digunakan pada bisnis masa kini? Tentu saja. Sistem dropship juga dapat dijadikan sebagai praktik awal untuk mulai berbisnis secara daring sebelum akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan modal yang besar. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel kami ini, channel Mari Melangkah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mudah-mudahan isi dari video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, mohon kesediaannya untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Lanjut ke topik pembahasan. Sukses tidak didapat secara instan. Perlu usaha dan upaya yang harus dilakukan supaya bisa meraih sukses. Begitu pula dalam bisnis dropship. Jika Anda ingin sukses di bisnis ini, ada 10 langkah yang harus Anda lakukan. Pertama, pahami bagaimana sistem reseller. Sebetulnya, apa sih bedanya dropshipper dan reseller? Tentunya dalam hal menyetok barang. Hal ini menjadi perbedaan yang mendasar. Seperti namanya, reseller adalah orang yang membeli barang dari supplier dalam jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan supaya harga barang yang diperolehnya kompetitif, sehingga selisih harga beli dan harga jual yang didapat semakin besar. Walaupun berbeda, Anda tetap harus memahami sistem reseller. Satu hal yang menjadi persamaan adalah Anda tidak perlu memproduksi barangnya. Ini justru menjadi keuntungan karena tidak akan menghabiskan banyak waktu produksi. Kedua, ketahui jenis produk yang akan dijual. Ketahuilah jenis produk yang akan Anda jual. Anda perlu menjual barang spesifik dan tidak terlalu banyak. Artinya, ambil satu tema saja sebagai profil online shop Anda. Semakin spesifik, semakin orang akan mengenal online shop Anda. Misalnya saja, Anda ingin menjual produk kosmetik Korea. Nah, Anda fokus menjual produk itu saja. Sebaiknya, jangan dicampur dengan kosmetik produksi dalam negeri atau produk makanan. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan brand awareness untuk online shop Anda. Ketiga, menentukan target pasar. Tentukan untuk siapa produk Anda dijual. Tentukan siapa target market yang Anda tuju. Untuk lebih spesifik, misalnya Anda perlu menentukan rentang usia apakah remaja atau dewasa, wanita atau pria, dan sebagainya. Hal ini bertujuan supaya Anda bisa fokus menjual produk yang spesifik supaya mudah dikenal dan dicari orang yang memerlukan produk tersebut. Keempat, menganalisa kompetitor kita. Jangan takut dengan kompetitor. Memang, menjadi dropshipper pasti mendapati kompetitor yang menjual produk sejenis. Namun, jangan jadikan ini sebagai penghalang kesuksesan Anda. Justru, inilah tantangannya. Berbisnis, pasti ada kompetitor supaya Anda bisa belajar lebih banyak. Anda perlu menganalisis kompetitor. Anda bisa menganalisis beberapa aspek seperti bagaimana produk mereka dipresentasikan, cara mereka memasarkan produk, dan cara mereka mempromosikan produk. Dengan menganalisis 3 hal tersebut, Anda bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan apa yang membedakan Anda dengan kompetitor. Kelima, mencari supplier produk yang akan dijual. Setelah Anda menentukan produk yang akan Anda jual, jangan lupa untuk mencari supplier yang sesuai. Langkah ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Carilah supplier yang memberikan harga terbaik dengan kualitas bagus. Namun, beberapa hal yang patut diperhatikan dalam memilih supplier yang tepat, yaitu carilah supplier yang fast response, menawarkan harga yang murah dengan kualitas baik, informasi mengenai komisi yang jelas. Pastikan supplier Anda terpercaya. Keenam, membeli produk sebagai contoh. Jika sudah mendapatkan supplier, sebaiknya Anda membeli beberapa produk sebagai contoh. Lewat langkah ini, Anda dapat mengetahui bagaimana kualitas produk tersebut dan respon supplier terhadap pesanan Anda. Apakah sesuai kriteria yang diinginkan atau tidak? Perlu dipertimbangkan juga, apakah pengirimannya tergolong cepat atau tidak. Nilailah kecepatan pengiriman dari supplier ke konsumen Anda. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan pembeli Anda. Ketujuh,
Menentukan harga jual produk. Setelah mengetahui kualitas produknya, Anda dapat menentukan harga jual. Ada beberapa supplier yang mewajibkan para dropshippers untuk menjual produk dengan harga yang sudah ditentukan. Tujuannya supaya harga pasaran tidak jatuh. Namun, ada juga yang membebaskan. Ini artinya, Anda dapat menentukan harga jual sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Namun, jangan terlalu banyak mengharapkan keuntungan banyak. Biasanya profit sebesar 10% sampai 20% sudah lebih dari cukup. Kedelapan, menentukan identitas brand produk. Brand berkaitan dengan citra produk online shop Anda. Dengan mengemas brand Anda dengan unik, kemungkinan orang mengenal online shop Anda menjadi tinggi. Hal ini tentu saja akan menguntungkan Anda. Karena itulah sebelumnya Anda harus menentukan target konsumen dan fokus terhadap produk tertentu saja. Identitas brand yang berbeda dari kompetitor akan membuat toko online Anda dikenang. Apalagi jika sudah ada testimoni yang didapat dari konsumen. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap toko online Anda. Kesembilan, visualisasikan produk Anda. Ada beberapa supplier yang memberikan sejumlah foto produk. Namun, usahakan Anda memiliki foto sendiri walaupun barangnya sama. Disinilah letak keunikannya. Supplier Anda bisa jadi memiliki banyak dropshippers. Jika mereka menggunakan foto yang sama dari supplier, di mana letak keunikan brand Anda. Karena itu, akan lebih baik jika Anda memesan beberapa produk sebagai contoh, lalu mengambil beberapa foto untuk promosi sendiri. Foto Anda jadi berbeda dengan yang lain. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk yang Anda jual memang berkualitas bagus. Ini berarti visual branding bisa berhubungan dengan ketertarikan konsumen terhadap produk Anda. Kesepuluh, pilih media. Anda memperkenalkan produk Anda pada halayak ramai. Pilihlah media yang sesuai dengan target konsumen Anda. Anda perlu menempatkan produk Anda di media sosial yang tepat. Media sosial bisa sangat beragam, seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau Twitter. Pikirkan apakah target konsumen Anda lebih banyak menggunakan media sosial itu atau tidak. Jika ya, silakan lanjutkan. Jika tidak, Anda bisa memanfaatkan media e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Itu tadi langkah-langkah cara menjadi dropshipper yang sukses. Menjadi dropshippers bisa menghasilkan keuntungan. Beberapa di antaranya, Anda bisa berbisnis tanpa modal, bisnis yang fleksibel, hemat tenaga dan waktu, tidak memerlukan stok barang, serta sedikit kerugian. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di konten-konten video berikutnya. Salam sukses!